Ajeng? Hadir, Bu. Hadir. Sinta? Hadir, Bu. Hadir. Yunita Nurul? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah pada hadir semua ya. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah pada baik semua ya. Ya, seperti yang Ibu katakan minggu lalu bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan kas kecil. Karena dalam suatu perusahaan, kas kecil itu sangat penting untuk dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kalian juga perlu untuk mempelajari pengelolaan kas kecil ini, sehingga nantinya ketika kalian bekerja, kalian bisa mengelola juga membuat laporan kas kecil. Nah, pertama, Ibu akan menyampaikan materi tentang pengelolaan kas kecil, kemudian nanti kita akan berdiskusi tentang pencatatan kas kecil juga pembuatan laporan kas kecil. Oleh karena itu, Ibu harap kalian tetap fokus, tetap memperhatikan dan juga berpartisipasi aktif pada pembelajaran hari ini. Siap ya? Siap, Bu. Oke, siap. Ya, pembahasan kita pada hari ini ada 4, yaitu mulai dari definisi kas kecil, metode pencatatan, pencatatan kas kecil, juga laporan kas kecil. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembahasan pertama, minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk mencari apa itu kas kecil. Nah, boleh siapa yang mau menjelaskan apa itu kas kecil? Saya, Bu. Boleh, Ajar, silahkan. Kas kecil adalah uang yang nominalnya kecil, Bu. Iya, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Boleh, Yunita. Kas kecil adalah pengeluaran sehari-hari perusahaan, Bu. Iya, terima kasih ya kepada Yunita Nurul dan Ajeng. Jawabannya sudah betul ya. Nah, di sini ada 2 definisi dari para ahli yang mendefinisikan apa itu kas kecil. Nah, kalau anak-anak lihat dari kedua definisi ini, kita bisa ambil nih kata kuncinya. Kata kuncinya itu yang pertama, relatif kecil nominalnya, sesuai yang sudah disampaikan oleh Ajeng. Dan yang kedua, untuk pengeluaran kebutuhan operasional sehari-hari, sama ya yang sudah dikatakan oleh Yunita Nurul. Nah, jadi dari kata kunci itu kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa kas kecil ini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang relatif kecil nominalnya untuk kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan tersebut. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada metode pencatatan kas kecil. Nah, kalau anak-anak lihat dari metode pencatatan kas kecil, Ibu mau nanya nih, kira-kira apa sih yang membedakan dari kedua metode pencatatan kas kecil ini? Dilihat dari pengertiannya aja dulu. Boleh nih, dari sebelah sini. Ada yang mau? Halo Ibu, Boleh, Vivin. kalau sistem dana tetap itu saldonya sama dengan saldo sebelumnya. Kalau sistem dana tidak tetap itu saldonya tidak sama dengan saldo sebelumnya. Ya, baik, betul sekali ya, Vivin. Terima kasih. Ya, jadi metode pencatatan kas kecil ini terbagi menjadi 2. Ada sistem dana tetap dan juga sistem dana tidak tetap. Nah, apa sih yang membedakan dari kedua metode ini? Kalau sistem dana tetap ini, ketika pengisian saldo kembali, itu saldonya akan sama atau akan tetap dengan saldo sebelumnya. Berbeda dengan sistem dana tidak tetap. Ketika sistem dana tidak tetap, ketika pengisian kembali saldonya itu, saldonya tidak akan tetap atau tidak akan sama dengan saldo sebelumnya, akan tetapi akan berubah disesuaikan dengan kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencatatan kas kecil. Nah, di sini Ibu punya contoh transaksi-transaksi yang sudah dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian kita diminta untuk membuat metode pencatatan sistem dana tetap. Nah, contoh ini sudah Ibu kirim ya di grup. Nah, anak-anak boleh baca dan analisis, kemudian kita akan bahas bersama. Paham? Paham. Ya, boleh. Dibaca dulu ya.
tadi buka lagi contoh soalnya. Nah, di soal tersebut itu pengeluarannya di bulan apa? Oktober ya, tahun 2015. Nah, transaksi pertama itu tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, biasanya tanggal 1 itu adalah untuk memasukkan saldo awal. Nah, di situ disebutkan saldo awalnya berapa? 500.000. Nah, Ibu contohkan dulu ya pertama. Nah, nanti dicatatnya seperti ini. Pada bulan Oktober tahun 2015 pada tanggal 1 itu tadi saldo masuk tulis dicatat sebagai pengisian kas sebesar 500.000 di debit. Kemudian kas kecilnya sebesar 500 di kredit. Nah, sekarang transaksi berikutnya ada yang mau mencatat ke depan? Saya, Bu. Boleh, Sinta. Ya, baik, terima kasih Sinta. Tanggal berikutnya ada yang lagi mau mencatat? Boleh aja. Ya, baik, terima kasih. Nah, yang dicatat oleh Sinta dan Ajeng ini sudah benar ya. Tadi di transaksi tanggal 4 itu ada perlengkapan kantor sebesar 105.000, maka ditulis di kreditnya adalah kas kecil sebesar 105.000. Dan tanggal 5 pun juga sama, ada transaksi untuk beban parkir itu sebesar 25.000 dan kas kecilnya adalah 25.000. Nah, untuk transaksi-transaksi berikutnya kalian juga catat seperti ini. Jadi ada di debit, ada juga di kredit, dan kas kecilnya pasti akan selalu berada di kredit. Nah, nanti hasilnya setelah kalian sudah catat, hasilnya akan seperti ini. Bentar ya, Ibu tampilkan kembali. Nah, nanti setelah kalian tadi sudah mencatat, kalian seperti ini ya, tadi di tanggal 1 ada pembentukan kas kecil, ada perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Nah, saldo-saldo ini itu dijumlahkan dan menghasilkan sebesar 463.500. Nah, jumlah inilah yang akan menjadi pengisian saldo kembali dana perusahaan tersebut. Maka perlu dicatat kembali, misalnya nih, di tanggal 10 itu pembentukan kasnya tadi nominalnya sebesar 463.500 dan kas kecilnya 463.500. Nah, setelah kalian sudah mencatat ini, maka dibuatkan laporan kas kecilnya. Nah, laporan kas kecilnya formatnya seperti ini. Jadi dicantumkan kembali pencatatannya, debitnya berapa, kreditnya berapa, dan sisa saldonya berapa. Kemudian saldo awalnya ditulis nih, asalnya tadi 500.000, total pengeluarannya berapa sebesar 463.500, sisa saldonya berapa 36.500, dan pengajuan pengisian kembalinya tadi 463.500. Kenapa sih harus 463.500? Karena tadi perusahaan ini menerapkan sistem dana tetap, maka saldonya, pengisian saldonya itu harus sama dengan saldo sebelumnya biar tetap jumlahnya 500.000. Maka nanti
harus ditandatangani oleh siapa yang mengajukannya, diperiksa oleh siapa, dan disetujui oleh siapa. Nah, sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah kalau misalnya sudah paham ya, karena pembahasan kita juga sudah selesai sampai di sini. Nah, tadi selama kita pembelajaran ada yang mau mereview, kita mau pelajari apa aja hari ini? Saya Bu. Boleh. Pada Yunita. Jadi kas kecil merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kebutuhan operasional sehari-hari dan relatif kecil nominalnya. Metode kas kecil ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap, Bu. Ya, terima kasih Yunita. Iya, betul sekali ya. Jadi pada hari ini kita membahas pengelolaan kas kecil. Kas kecil ini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan dan relatif kecil nominalnya. Dan mencatatin juga ada dua metode ya, tadi ada sistem dana tetap dan juga sistem dana tidak tetap. Nah, sebagai bentuk penguatan untuk kalian, Ibu kasih tugas ya. Jadi nanti coba di rumah kalian cari contoh-contoh transaksi-transaksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, kemudian kalian analisis dan juga dicatat dan juga buatkan laporan kas kecilnya. Paham? Paham. Ya, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, kalau cukup, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk terus dipraktikkan dan dipelajari dan jaga juga kesehatannya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.